Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah kesehatan dan kekuatan, sehingga pada malam ini kita bisa menyempatkan diri untuk hadir di Masjid Al-Muhajirin untuk mengikuti kajian rutin setiap Ahad malam Senin. Mudah-mudahan kajian yang kita ikuti, yang kita laksanakan dapat menjadi wasilah atau jalan bertambahnya ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dapat menguatkan iman dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Senin yang keempat kita sedang membahas tentang fikul janaiz atau ahkamul janaiz. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan jenazah. Namun sebelum masuk kepada pokok bahasan intinya, kita membahas tentang pendahuluan ya. Nah, kemarin yang pertama kita sudah membahas tentang sakit, Pak ya. Tentang sakit yang itu biasanya sebelum orang itu meninggal dunia, orang itu mengalami sakit ya, si tidak sembuh yang membawa kepada kematiannya. Meskipun ya tidak semua orang meninggal dunia harus sakit dulu. Jadi sakit bukan syarat untuk mati ya. Tua juga bukan syarat untuk mati. Ada orang sehat, masih muda, ternyata meninggal dunia juga. Misalkan karena kecelakaan lalu lintas, kan? Masih muda, sehat, meninggal dunia. Nah, tapi umumnya sakit ini merupakan pendahuluan untuk kematian. Dan malam ini kita masih membahas materi yang berkaitan dengan masalah sakit, yaitu tentang berobat, Pak. Tentang pengobatan. Tentu saja hadirin, setiap orang yang sakit ya itu pasti ingin sembuh. Kalau orang sakit tidak ingin sembuh, itu sakit juga tuh. Sakitnya double ya. Sakit lahir, sakit batin ya, tidak ingin sembuh. Nah, biasanya secara naluri ingin sembuh itu dengan cara berobat ya, menempuh pengobatan. Jadi tanpa disuruh pun manusia itu pasti berobat ya, untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, di dalam Islam ternyata berobat ini juga diperintahkan di dalam banyak hadis ya. Misalkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, Nabi bersabda, "Tadawau fa innallaha ta'ala lam yadho da'an illa wadu'alahu dawaan goiro da'in wahidin al-harami." Jadi tadawau, berobatlah kamu. Fa innallaha ta'ala, sebab sesungguhnya Allah Ta'ala lam yadho da'an illa wado'a lahu dawaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan penyakit melalui menyediakan obatnya. Goiro da'in wahidin, kecuali ada satu penyakit yang tidak ada obatnya. Apa itu? Al-haram, itu penyakit tua. Ini hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Nah, di sini disebutkan, Pak, semua penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawaun ilal haram, kecuali penyakit tua. Nah, ini tentang penafsiran penyakit tua ini macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa kalau orang sudah tua tidak bisa muda lagi walaupun diobati gitu. Tidak ada misalkan obat yang bisa menjadikan orang muda lagi. Sudah tua itu
diobati semakin tua. Diobati ataupun tidak, itu akan semakin tua. Ya. Itu penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, ini dihubungkan dengan penemuan medis modern ya. Yang dimaksud dengan al-haram itu adalah penyakit yang biasa menimpa orang yang lanjut usia, yang tidak bisa disembuhkan lagi. Itu kalau bahasa kedokteran namanya penyakit degeneratif. Jadi penurunan organ tubuh ya. Ya misalkan karena organ pembuluh darahnya sudah kaku, sudah tua, maka orang itu tensinya naik secara tidak teratur. Sehingga untuk menstabilkannya itu butuh diobati. Tapi obat itu tidak menyembuhkan, hanya menstabilkan, dan setelah obat itu reaksinya habis itu naik lagi, obati lagi, stabil lagi gitu kan. Jadi bukan menyembuhkan tapi ya sekedar mengontrol saja. Ini penyakit degeneratif ya dalam istilah kedokteran. Jadi ada dua penafsiran. Tapi ada apa sebagian ulama bahkan dokter yang mengatakan bisa diobati, cuman belum ketemu saya. Ya seperti hipertensi, diabetes, kanker jantung, gagal ginjal bisa diobati, cuman sekarang belum ada obatnya. Nah, ada yang mengatakan pasti ada obatnya. Iraha kapanggihna nya duka. Itu hadirin sekalian. Nah, ada yang mengatakan al-haram itu adalah usia tua, tidak bisa menjadi muda lagi. Pertama, yang kedua adalah penyakit tua. Penyakit yang menimpa orang-orang lanjut usia, penyakit degeneratif ya, tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan ya, dikontrol saja. Nah, ini tentang al-haram Pak ya. Kemudian hadis yang kedua, ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ini mirip yang tadi, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifaan fatadawau. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Maka berobatlah kamu. Nah ini hadis ini menjelaskan bahwa yang namanya penyakit itu ternyata itu biidnillah ya, dengan izin Allah. Jadi Allah lah yang menurunkan penyakit yang beragam, tapi Allah juga yang menurunkan obatnya. Tentu dengan melakukan penelitian, dengan penyelidikan, manusia menemukan obat untuk penyakit tertentu. Hakikatnya Allah yang menurunkan obat. Ya dengan memberikan ilham, memberikan kemampuan manusia untuk meracik obat yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu, Pak. Nah, kemudian riwayat Muslim, hadis yang ketiga, Pak. Ini mirip yang tadi, likuli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Nah, tentu ini bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, tenang Pak, setiap penyakit ada obatnya. Nah, faida usiba dawa udai bari'a biidnillah. Apabila orang yang sakit itu diobati, maka ia akan sembuh, tapi biidnillah, dengan izin Allah. Jadi kesembuhan itu bukan obatnya yang mujarab, tapi Allah yang mengizinkan. Pertanyaan, mungkinkah orang tidak berobat penyakitnya sembuh dengan izin Allah? Ya bisa saja hadirin, jika Allah menghendaki apapun bisa terjadi. Tapi ya berobat ini kan merupakan ikhtiar manusia untuk mendapatkan kesembuhan. Dan di sini hadirin, ini kalimat terakhir, biidnillah, sembuh dengan izin Allah. Jadi kalau ada orang sudah berobat sekian lama, sudah mengeluarkan uang banyak, ternyata tidak sembuh, berarti Allah tidak mengizinkan. Tapi kalau orang berobat misalkan sebentar, waktu singkat, kemudian biayanya murah, tiba-tiba sembuh, itu Allah yang mengizinkan. Fa'ida maritu fahuwa yashfin. Itu ucapan siapa Pak? Nabi Ibrahim ya. Fa'ida maritu, apabila aku sakit, fahuwa yashfin. Dialah yang menyembuhkan aku. Itu kalau di Rumah Sakit Al-Islam, itu di plastik obat tuh ada ayat itu Pak.
Wa idza maritu bahwa yashfin. Di kamar-kamar juga saya pernah ngalami kan sakit Pak di sana. Itu ada di atas tulisan wa idza maritu bahwa yashfin. Apabila aku sakit, nah dialah yang menyembuhkan. Nah kemudian ramu-ramu yang dijelaskan oleh para ulama fikih hadirin, obat itu bahannya harus dari zat yang halal. Tidak boleh berobat dengan zat yang haram. Ya dulu Pak sempat jadi perbincangan menarik tentang mengobati penyakit dengan air kencing sendiri, ya, Pak. Apakah betul? Mungkin Bapak pernah dengar ya? Atau pernah nyoba? Coba ya. Ya, minum air kencing sendiri ternyata bisa mengobati. Nah, saya punya teman, Pak, teman SMP ya, pernah datang ke rumah saya waktu Lebaran. Dia pernah juga katanya seperti Pak Santoso, mungkin bareng sama beliau. Ya. Teman saya. Oh ya. Itu dia punya penyakit mata, Pak. Matanya itu kurang jelas, semacam katarak. Itu minum air kencing sendiri, ternyata jadi jelas, Pak, melihat. Cuma persoalannya ini dari segi syariat, apakah dibolehkan? Kalau secara medis ya silakan aja teliti lah. Betulkah secara medis bahwa air kencing itu mengandung zat tertentu yang bisa mengobati penyakit tertentu kan? Ini butuh pembuktian. Yang ada Pak dalam hadis ya, di Fikih Sunnah Jilid 1 itu ada dulu beberapa orang kabilah ya, namanya kabilah Ukil. Kabilah Ukil itu pernah mengobati orang-orang yang sakit perut dengan meminum air kencing unta. Dengan susunya dicampur. Susu unta dengan air dicampur ternyata sembuh, Pak. Nah, ini biasanya dijadikan dalil Pak oleh para ulama bahwa air kencing unta itu tidak najis. Kalau tidak najis berarti tidak haram. Sebab dalam fikih najis, Pak, setiap yang najis pasti haram. Tapi yang haram belum tentu najis, Pak. Nah, ini logika apa ya? Misalkan kotoran manusia najis, Pak. Najis itu kan disentuh ya. Kalau haram dimakan, maka haram dimakan. Air yang kencing manusia itu najis, maka haram diminum. Jadi kalau najis itu kan haram disentuh. Kalau haram ini maksudnya haram dimakan atau diminum. Sebab ada juga Pak yang tidak haram disentuh. Tidak najis, tidak haram. Tapi haram disembah misalkan. Misalkan patung ya. Patung kan tidak najis Pak, boleh kita menyentuh patung. Tapi haram di mana? Disembah. Dimakan haram tuh. Sanu bagi patung tuh Pak. Itu kalau patungnya dari terigu ya. Patung brownies boleh itu mah. Ini kalau patung Robi Darwis di sana tuh di Jalan Tamlong ya. Boleh dilihat, boleh. Dicentuh boleh, asal jangan disembah. Ya Robi Darwis jangan Pak. Itu yang haram tuh disembahnya. Nah ini, jadi setiap yang najis itu haram dimakan atau diminum. Tapi yang haram dimakan, diminum belum tentu najis. Ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Ya contoh yang haram itu misalkan miras, Pak ya. Alkohol itu ada metanol, ada etanol, ada butanol, ada bahenol, Pak. Yang bikin pusing yang terakhir ini. Itu kan haram diminum, disentuh tidak haram. Makanya saya menguatkan pendapat ulama, kalau ibu bapak pakai parfum, minyak wangi, ada alkoholnya, itu tidak masalah, boleh silakan. Asal ulah disemprot ke tenggorokan aja Pak. Boleh, ini minyak wangi untuk baju ya, untuk badan. Tapi pas haus leguk peta itu yang tidak boleh Pak. Itu haram Pak, yang bahaya lagi ya. Nah ini Pak masalah. Jadi yang haram itu belum tentu najis. Seperti daging babi, nah ini menurut pendapat yang terkuat itu tidak najis Pak, disentuh. Yang haram kalau dimakan.
Jadi kalau Bapak bersalaman dengan babi, Pak, oh gawe ya, Pak. Boleh, Pak, silakan aja. Tidak najis ya, yang haram itu dimakan. Nah, jadi kembali ke masalah berobat dengan barang yang haram itu dilarang. Sebab itu meminum, memakan yang najis itu kan jadi haram. Jadi kalau dikembalikan kepada hukum fikih, berobat dengan air kencing unta, karena air kencing unta itu adalah tidak najis menurut pendapat yang paling kuat, maka tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau berobat dengan air kencing manusia yang najis, sepakat ulama, berarti jadi haram, minum yang haram, itu yang dilarang. Persoalan mujarab menyembuhkan itu persoalan lain, Pak ya. Itu masalah lain. Kan bisa saja ini obat abdi kudu daging babi cecager gerak. Ternyata sembuh Pak makan daging babi, tetap aja dia berdosa sebab memakan makanan yang haram. Ya, itu hadirin. Jadi ini sepakat para ulama dengan hadis Nabi, ya itu disebutkan di dalam hadis Muslim bahwa ada seorang sahabat yang bertanya, bolehkah tuak ya? Tuak itu apa Pak? Arak ya? Ya miras kan? Tuak itu homer. Bolehkah dijadikan obat? Nah, Nabi mengatakan innaha laisat bidawain walakinaha daun. Nah, sesungguhnya tuak itu bukanlah obat, tapi itu adalah penyakit. Ini secara diplomatis ya, Nabi menyebutkan bahwa tidak boleh tuak dijadikan obat, sebab itu haram untuk diminum, dikonsumsi. Nah, dalam hadis yang lain yang lebih tegas Pak, dari hadis Abu Dawud nih, innallaha anzala da'a wa dawa. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawaun, dan dia menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian. Wala tatadawau biharomin, tapi janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ini saya kira nasnya sudah positif ya, dilarang. Nah, tetapi tentu saja ada kaidah fikih yang mengatakan ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam kondisi darurat, maka dibolehkan sesuatu yang dilarang. Nah, oleh karena itu kalau misalkan tidak ada lagi bahan obat kecuali harus dengan yang haram, maka dibolehkan saat itu. Tapi setelah ditemukan obat yang halal, maka yang haram harus ditinggalkan. Ini kaidah dalam fikih Islam yang menjadikan luas, Pak. Jadi tidak kaku. Misalkan ini bahan obatnya tuh misalkan dari sel daging babi, gimana kan haram. Tapi nggak ada lagi, ya silakan pakai. Nah, setelah ditemukan obat yang halal, maka itu ditinggalkan. Saya kira ini masalah bahan obat, Pak ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bolehkah kita berobat kepada orang, dokter ya, dokter tabib yang bukan muslim? Ya, menurut banyak riwayat, Nabi, para sahabat, para tabiin ternyata tidak ada masalah. Jadi kita boleh berobat kepada dokter yang bukan muslim, pada orang kafir. Selama diakui dia itu memang ahli dalam pengobatan, dokter yang punya ijazah asli, bukan ijazah palsu, Pak ya. Ini Pak Asep seserian, gue tenang Pak. Jadi kalau ini dokternya punya ijazah asli ini, berarti dia itu profesional, ahli di bidangnya, silahkan. Tapi kalau ijazah palsu mah jangan Pak. Sebaiknya diteliti ya ijazahnya itu. Nah, berikutnya yang sering ditanyakan adalah bolehkah berobat kepada lawan jenis? Laki-laki berobat kepada dokter wanita atau sebaliknya. Ya, kadang-kadang kan ketika melakukan pengobatan itu terjadi kholwat Pak ya, berduaan di tempat tertutup ya. Atau mungkin bahkan meraba bagian tubuh tertentu atau bahkan melihat aurat. Itu dalam pengobatan ya. Nah, ini disebutkan pada dalam kitab-kitab fikih ya, riwayat dari para tabi'in.
Kalau dalam kondisi darurat lagi Pak, tidak ada lagi, ya silakan boleh. Cuman kalau sebaiknya seorang perempuan berobat kepada dokter yang perempuan juga. Seorang laki-laki berobat kepada dokter laki-laki, kecuali dalam kondisi yang darurat, tidak ditemukan lagi ya. Nah kemudian ini ada juga hadirin di dalam Islam itu berobat itu bukan dengan zat, tapi dengan dikir, doa. Nah itu yang dikenal dengan ruqyah, Pak ya. Ruqyah itu artinya dikir doa yang dijadikan sebagai pengobatan. Nah itu dari mana tuh dikir doanya? Itu dari ayat-ayat Al-Quran, juga dari hadis-hadis Nabi. Tentang Al-Quran nih, itu dalam surat Bani Israil ada ayat yang mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayah. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kecuali sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Ya. Ini Pak Rahmat Subagio ada ya? Itu Pak, sebagai apa katanya? Bagi orang beriman. Ini sebagai syifa. Syifa itu kan obat ya. Nah ini Al-Quran itu obat bagi orang beriman. Obat apa? Nah ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Pak. Itu seorang ulama salaf itu berpendapat obat ini umum. Jadi obat bagi penyakit jasmani dan bagi penyakit rohani. Dan beliau buktikan, Ibnu Qayyim pernah mengatakan suatu ketika saya ini jatuh sakit dan tidak ada dokter yang bisa saya temui. Saya baca surat Al-Fatihah berkali-kali, ternyata sembuh katanya. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam hadis Bukhari juga dikatakan ada beberapa sahabat Nabi yang datang ke sebuah perkampungan. Ternyata di sana ada orang penduduk setempat yang terkena sengatan kalajengking. Disengat Pak kalajengking, dan sahabat itu kemudian membacakan beberapa kali surat Al-Fatihah, ternyata sembuh Pak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti bukti bahwa Al-Qur'an itu menjadi syifa, obat bagi penyakit jasmani dan penyakit rohani. Silakan Bapak yang punya penyakit ya, rajinlah baca Al-Qur'an, Pak. Ya niatnya untuk ibadah, untuk mendapatkan ilmu dan juga untuk penyembuhan. Baik penyakit lahir ataupun batin. Batin apalagi? Orang yang syirik sembuh jadi bertauhid. Orang yang kikir sembuh jadi dermawan. Orang yang ufujian jadi ikhlas, Pak. Orang yang malas jadi rajin, itu penyakit batin. Tapi bisa saja penyakit tertentu itu bisa disembuhkan dengan membaca Al-Quran. Banyak Pak itu tulisan para ulama tentang ayat-ayat. Prinsipnya semua ayat Al-Quran boleh kita baca. Dengan berharap semoga Allah menyembuhkan lewat bacaan Al-Quran. Karena dalilnya itu syifa. Nah, kemudian dari hadis ya, ini ada beberapa contoh dikir-dikir atau doa dari Nabi ketika digunakan kepada orang yang sakit, baik diri sendiri ataupun orang lain. Nah, ini di sini di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Pak ya, Imam Bukhari Muslim, itu Nabi ketika menghadapi keluarganya yang sedang sakit, maka beliau menyapukan tangan kanannya kepada anggota keluarganya. Kemudian membaca, doanya sudah hafal Pak, Allahumma Robban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka syifa'a la yughadiru saqama. Ya Allah Tuhan manusia, lenyapkanlah penderitaan dan sembuhkanlah penyakitnya, karena Engkaulah yang dapat menyembuhkan. Tidak ada penyembuhan kecuali dengan penyembuhan Engkau, yakni penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lagi. La yughadiru saqama. Nah, kemudian dalam hadis Muslim ini Pak, doa yang kedua ketika Nabi sedang sakit, maka beliau itu memegang yang sakit dengan tangan kanannya. Silakan Pak diamalkan, hadis Muslim nih. Lalu beliau membaca ini Pak dikirnya, Bismillah
bismillah, bismillah. 3 kali, Pak. Ya, misalkan kita pipi saya sakit, Pak, baca bismillah, bismillah, bismillah. 3 kali, kemudian a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali, Pak. Ternyata belum sembuh, ulang lagi. Tiap hari silakan, Pak. Nah, Allah jika mengizinkan satu saat itu akan sembuh, Pak. Ini yang kedua. Ini contoh ruqyah yang kedua. Yang ketiga, nah, yang ketiga ada lagi, Pak. Ini kata Nabi, siapa orang yang menengok orang yang sakit, kemudian membaca doa ini, jika Allah mengizinkan akan sembuh. Tetap jika Allah mengizinkan, Pak. Doanya gini, as'alullahal azim, robbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Sebanyak sab'a maroti 7 kali. Jadi as'alullahal azim, robbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Kalau misalkan untuk sendiri diganti ayyashfiyani, ya. Kalau ka kan engkau. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung. Robbal arsyil azim, ya, pemilik aras yang agung, ayyashfiyaka, agar dia menyembuhkan engkau. Nah, illa apahullahu min dalika al-marad. Allah akan menyembuhkan orang itu dari penyakitnya. Tentu apabila Allah mengizinkan. Kalau tidak, ya tidak sembuh, Pak. Nah, kemudian hadirin, ada juga, Pak, zikir yang Nabi praktekkan kepada cucunya. Itu kepada siapa cucu Nabi? Hasan dan Husain, Pak. Putranya Ali dan Fatimah. U'idukuma bikalimati laitamati min kulli syaitani wa hamatin wa min kulli ainil lamah. Nah, ini artinya aku mohon agar kamu berdua dilindungi Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari setiap setan dan segala makhluk yang berbisa, ataupun setiap mata yang membawa malapetaka. Ini, Pak, ya, kepada anak-anak, Pak, ya, untuk anak yang masih kecil, balita, ya silakan itu bacakan, Pak. Saya kira ini beberapa contoh zikir yang Nabi bacakan. Nah, yang tidak boleh kita menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung syirik. Jadi kalau mau, ya baca Quran aja, Pak. Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surat Yasin, Al-Kahfi, apa saja. Semua Al-Quran boleh kita gunakan. Dan doa-doa yang Nabi ajarkan tadi. Tidak boleh kita membuat doa-doa yang mengandung syirik. Ya, misalkan menyebutkan nama-nama wali, Pak, atau nama-nama siapalah, nama-nama jin, ya, itu menjadi syirik, hadirin. Nah, kemudian masalah pengobatan itu sekarang berkembang, Pak, dengan beragam bentuknya yang dikenal dengan istilah pengobatan alternatif. Jadi yang sering ditanyakan bagaimana hukumnya pengobatan alternatif. Nah, ini kita berikan ramu-ramunya, Pak. Tidak boleh kita membuat keputusan yang serampangan, ya. Pada prinsipnya, Pak, setiap pengobatan itu harus dengan sebab. Ada sebabnya. Ada 2 sebab. Ada sebab kauni dan sebab syar'i. Sebab kauni itu sebab yang bersifat alami, yang dapat dibuktikan secara empiris. Misalkan, ya, Bapak punya penyakit darah tinggi, minum amlodipin. Nah, itu sebab kauni, ternyata benar itu zatnya bisa melebarkan pembuluh darah, bisa menguatkan detak jantung sehingga darah menjadi rendah tekanannya. Itu, Pak. Bapak punya penyakit kolesterol, minum apa? Simvastatin misalkan untuk menurunkan, ternyata itu sebab kauni. Bisa juga ada orang darah tinggi, minum apa? Air daun salam yang direbus, atau minum jus seledri. Itu walaupun bukan obat medis, tapi ternyata bisa dibuktikan bahwa itu memang bisa digunakan. Itu sebab kauni.
Tapi kalau orang misalkan Bapak punya penyakit apa? Batuk, minum air apa? Batu direndam, batu naon? Pokoknya batu apa? Batu direndam, minum airnya. Ini bisa nggak dibuktikan secara empiris, Pak? Secara ilmiah, batu ini ternyata ada zatnya sehingga bisa efektif menyembuhkan penyakit ini. Ya kalau misalkan ini batunya dibentuk jadi cincin, ada kan? Atau gelang, atau kalung, ternyata ketika dipakai itu ada sinar inframerah, katanya saya nggak tahu Pak ya. Katanya itu bisa membuat energi tambahan, bisa menyembuhkan. Itu boleh Pak. Tapi kalau misalkan ini batunya batu ponari Pak ya, katanya batu dari langit turun ke bawah, dimasukkan aja ke dalam cangkir, masukkan air segelas, minum, sembuh. Ini sebab apa nih? Sebab kauni tidak ada penelitian atau sebab syar'i. Pas sebab syar'i, sebab yang mengikuti Quran hadis. Seperti tadi kan orang misalkan sakit panas, kemudian dia baca Al-Fatihah bisa sembuh. Atau orang baca a'udzu bikalimatil tamati, atau orang baca Allahumma robbanasi, baca doa-doa, itu sebab syar'i. Nah, kalau pengobatan itu tidak jelas sebabnya, tidak sesuai dengan sebab kauni, tidak dengan sebab syar'i, dipastikan itu terlarang, Pak. Itu kalau tidak tahayul, syirik, Pak. Ini batu ini bisa menyembuhkan, tahayul kan, khurafat, nggak ada buktinya. Atau bisa juga syirik, misalkan kita baca-baca jampe-jampe yang isinya itu menyebutkan nama-nama Prabu Siliwangi, Nyiro Kidul sekali sebut Pak, Mbah Jamrong, wah semua disebut. Nah itu menjadi syirik jatuhnya. Jadi itu ramu-ramunya. Jadi apapun pengobatannya, misalkan ada orang mengobati dengan lintah, Pak ya, ada lintah. Saya pernah tawarin pakai lintah, tanya. Ada yang pakai lebah, disengat dengan lebah. Ada yang ditekan pakai kayu, Pak, akupresur tekan. Ada yang dipijat, ada yang dibekam, ada yang diambil darahnya, Pak, disobek gitu kan. Nah, selama itu secara kauni bisa dibuktikan, itu nggak masalah Pak, silakan. Ya bekam sendiri kan Nabi pernah melakukan di zaman Nabi. Nih, itu adik sekalian, ini masalah pengobatan alternatif. Nah kemudian ini ada beberapa pengobatan yang tidak sesuai dengan sebab syar'i. Kalau kauni jelas Pak, itu adalah menggantungkan jimat. Ya tadi Pak, misalkan supaya Bapak sehat, ini aja kalung pasang di leher. Dari apa terbuatnya? Dari batu. Batu mana? Ya batu di Palintang, di Kalungan. Ternyata itu tidak ada sebab kauninya. Secara syar'i juga apa hubungannya? Ini sudah saya bacain Pak. Misalkan ribuan kali ini ada kalimat-kalimat dari Gunung Kawi misalkan ya. Nah, itu kan jadi syirik Pak. Jadi menggantungkan jimat ya. Nabi pernah hadirin sekalian melihat ada seorang anak kecil ya, yang di tangannya ada gelang dari benang. Ditanya, ini untuk apa? Untuk menangkal penyakit. Kata Nabi, itu tidak akan menjadikan sehat, malah jadi sakit, tidak menguatkan, bahkan melemahkan. Ya pokoknya dilarang Pak ya. Itu hadirin sekalian, menggunakan jimat-jimat. Man ala qasyai'an wakila ilaihi. Ya, kata Nabi, pas siapa orang yang menggantungkan sesuatu, maka ia telah bersandar kepadanya. Berarti ini sudah bukan kepada Allah, tapi kepada benda yang digantungkan. Ini saya kira Pak, masalah pengobatan ya. Nah kemudian ini juga pernah dibahas hadirin sekalian, tentang bergaul antara orang sehat dengan orang yang sakit. Ini pada waktu zaman COVID sudah tuntas dibahas Pak. Jadi di dalam Islam itu tidak boleh bercampur antara komunitas sehat dengan sakit. Harus ada dipisah Pak, di karantina itu ya. Itu di karantina. Ini hadisnya ada hadirin sekalian. Jadi di dalam hadis dikatakan
Ida sami'tum bihi fi ardin fala taqdimu alaiha wa ida waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Nah, ini kata Nabi, apabila kamu mendengar ada penyakit di sebuah daerah, janganlah kamu masuk ke daerah itu. Dan kalau kamu sedang ada di sebuah tempat ada wabah penyakit, jangan keluar dari situ. Kalau keluar nanti bisa menularkan kepada yang tidak sakit. Ini yang prinsip karantina. Ini hadis ini panjang Pak, ada ininya, ada kisah yang melatar belakangi bahwa Umar bin Khattab itu pernah berangkat dari Madinah ke Syam. Syam itu Suriah ya, bersama rombongan. Nah, di tengah jalan ada utusan dari Syam. Hei Umar, jangan diteruskan perjalanan. Di Syam sekarang sedang ada wabah penyakit. Jangan masuk ke tempat itu. Apa kata Umar, hadirin? Kata Umar, saya percaya dengan takdir Allah. Tanya. Kalau Allah menakdirkan saya sakit, kena penyakit. Kalau tidak, ya tidak akan kena. Itu ada dua kubu ya. Ada yang menyetujui untuk masuk meneruskan perjalanan. Ada yang mengatakan kita balik lagi ke Madinah, menghindari wabah penyakit. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf angkat tangan. Punten, wahai Amirul Mukminin, saya pernah mendengar Nabi mengatakan, nah yang tadi Pak, kalau kamu mendengar ada wabah di sebuah tempat, jangan masuk ke situ. Dan kalau kamu sedang ada di tempat yang ada wabah, jangan keluar dari situ. Kata Umar, alhamdulillah, itulah yang saya tunggu-tunggu. Ini menarik ya, peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak semua sahabat mendengar hadis dari Nabi. Bahkan Umar pun tidak tahu hadis Umar, Pak. Jadi yang namanya ilmu itu kadang-kadang tidak sampai kepada sebagian orang. Satu, yang kedua, disinilah perlunya kita legowo menerima kebenaran ya. Umar kan seorang khalifah, beliau mau menerima dari sahabatnya yang anak buahnya kan, menerima kebenaran. Walaupun Umar tadinya mau masuk ke situ, tapi ketika mendengar hadis Nabi yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, nah beliau itu akhirnya menerima. Ya, saya setuju, itulah yang saya tunggu-tunggu, petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah karantina apa ya? Jadi karantina ini sudah ada sejak zaman dahulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak, kita lanjut Pak ya. Sekira ini masalah sakit dan pengobatan itu dianggap selesai. Nah sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang anjuran untuk sering mengingat kematian. Nah, ini juga penting Pak, terutama bagi Bapak Ibu yang usianya udah masuk 60 ke atas Pak, siap-siap aja Pak. Ya siap-siap 60 lebih gitu Pak ya. Mengingat kematian ini menjadi amal yang sangat utama. Ini ada hadis Pak dari Nabi, aksaruhum apa nih? Aksiru min dzikri hadimiladat yaknil maut. Hadis riwayat atau berani dengan sanad yang hasan. Nah, ini kata Nabi, perbanyaklah oleh kamu mengingat pemutus kesenangan. Apa itu? Yakni al maut, itu mati. Mati itu kan memutuskan kesenangan. Kita sedang bersenang-senang dengan badan sehat, tiba-tiba ketabrak ojek Pak, meninggal. Putus kesenangan. Kita sedang bermesraan dengan istri ya, sedang mesra, tiba-tiba datang penyakit, meninggal dunia, putus kesenangan. Sedang banyak harta, kendaraan, rumah, meninggal, itu putus Pak, itu pemutus kesenangan. Namanya kematian. Jadi Nabi menganjurkan perbanyaklah mengingat kematian. Nah kemudian dalam hadis lain, ini ada riwayat yang sangat menarik Pak, dari Ibnu Umar. Ada seorang laki-laki Ansor bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bijak dan paling cerdas? Nah, kata Nabi, aksaruhum dzikron bil maut.
Orang yang paling bijak, yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Jadi bukan orang yang paling pandai matematikanya, Pak, paling pintar fisikanya, bukan, tapi yang paling banyak ingat kematian itu orang yang paling bijak dan paling cerdas. Kemudian wa aksaruhum istidadan lil maut, dan orang yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ulaikal akyas, itulah orang yang cerdas. Zahabu bisyarofid dunia wa karomatil akhirah. Dia berhasil mencapai kehormatan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Nah, kita lihat Pak hadis lain ya. Hadis riwayat Ibnu Jubair nih. Bahwa Nabi pernah membacakan ayat Quran di surat Al-An'am ayat 125. Pamay yuridillahu ayyahdiyahu yashroh sadrohu lil Islam. Siapa orang yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, maka ia dibukakan hatinya untuk menerima Islam. Jadi siapa orang yang akan diberi petunjuk akan dibukakan hatinya untuk menerima Islam. Kemudian idza dakhala nur al-qalba in pasaha wan syaroha halidalika min alamati yu'rafu biha. Nah, kemudian apabila cahaya telah jatuh ke dalam hati, maka akan terbukalah segala kebaikan. Nah, kemudian kata sahabat, apa tanda-tanda cahaya masuk ke dalam hati? Nah, kata Nabi, al-inabah ila daril khulud. Ia memperhatikan kepada kampung yang kekal abadi. Jadi perhatiannya sudah ke kampung yang kekal abadi. Kemudian watanahi an daril gurur, dan ia berpaling dari kampung yang penuh tipuan. Maksudnya dunia. Wal istidadu lil mauti qabla liqa'il maut, dan ia mempersiapkan bekal sebelum kematian datang menjemputnya, Pak. Nah, ini betapa dianjurkannya banyak mengingat kematian. Kenapa? Kalau kita banyak ingat kematian, kita akan semangat untuk mempersiapkan bekal menghadapi peristiwa setelah kematian. Saya kira itu dulu Pak ya, sudah adzan Isya. Yang insya Allah nanti kita masuk bulan depan, ini ketika menjelang mati bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan, Pak. Terutama ketika menghadapi orang yang sedang menghadapi kematian. Ya. Demikianlah Ibu Iman, semoga ini bahasan yang cukup panjang ya, belum selesai, dapat kita ikuti secara seksama agar kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum jenazah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.